Cibinong. Maghrib di Cibinong di Ramayana, kita turun di bis, di situ alumni anak-anak Sekai banyak, negor kita harga diri lah. Udah janjian di kolong, Korong rel layang. Korong rel layang BR cuma 1, pedang 1, kopel 2. Korong rel layang. Korong rel layang BR cuma 1, pedang 1, kopel 2. Mungkin anak sekanya mungkin banyak lah. Gua nggak bisa hitung berapa orangnya, tapi lebih banyak dibandingin gua. Nah di situ gua akuin gua mental di situ udah beres mental ya. Ada yang kena? Nggak ada yang kena. Alhamdulillah kita nggak ada yang kena. Cuman yang ngeributin Madun. Terus udah gitu gue kabur gue itu bener. Kabur gue kencang pokoknya mah. Kencang banget itu mah. Kencang banget Sen, beneran Sen. Saking mental 2 kali 3 kali mental gue itu. Ya kata gue memang biar nggak ada. Saking gue nggak nerima yang mental, gue lari ke Pabuaran, ke rumah Acoy. Sampai gue nyari BR lagi ke tempat Acoy. Mau balikin lagi. Dasar gue nggak sifat yang nggak bisa nerima. Terkadang jiwa muda lah ya, jiwa bener. Wah gue nggak mau nerima gue gitu. Ke tempat Acoy gue ajakin. Karena Acoy nggak mau ikut gue. Lu kata gue payah, lu bukan payah wah, kata dia gitu. Karena kan gue habis keluar penjara dia kan. Gue nggak mau nyusahin orang tua. Oh ya udah gue minjem BR yang gede. Gue balik lagi gue ke Pabuaran, ke Ramayana. Nggak ada ternyata. Langsung lah gue bilang ke Madun, Sabtu kita janjian ke sama Sky. Terserah mau di mana aja, ataupun mau di tol, ataupun di Cibinong silahkan. Ternyata kita ngambil kesimpulan di tol. Diceritain lah sama Bang Sotak nih gimana nih awalnya, gitu. Jadi gimana? Jadi awal mulanya lu gara-gara itu di Cibinong itu. Mental terbirit-birit pokoknya mah. Jadi akhirnya janjian di Jagorawi. Berarti kan awal mulanya kan dia yang mulain kan, bukan gua gitu kan. Dan tapi kan lu ada di lokasi. Iya ada. Maksudnya awal mulanya kejadian di tol itu berarti gara-gara lu. Iya. Di Cibinong kan kejadiannya. Iya sih, benar. Kita mau dikit mau banyak ya sama aja. Iya, benar. Dan akhirnya kejadian di tol itu janjian sama SBYM tol Jagorawi ya kan. Gue pikir tuh di tol tuh bener-bener biasanya kan kita kalau anak terminal kan di kolong ya kan, tapi ternyata di dalam tol. Bener-bener di jalan tol gitu loh. Dan gue nggak habis pikir gitu, maksudnya gue ngebayangin ini kan mobil di tol kencang-kencang dan ya lu nggak bisa kayak di jalan biasa nyetopin begini, nggak bakal bisa mobil berhenti ya kan. Tapi ya udahlah, memang yang lu bilang tadi harga diri kan mungkin kita ya di situ ya. Akhirnya jadilah kejadian gitu. Dan ini kalau setiap janjian dia nih kalau setiap janjian kalau memang ada gua di situ, dia pasti selalu nanya gini, "Tak, BR gua gede nggak nih?" Pasti kayak gitu. Ya kan, gua nggak tahu kenapa gitu maksudnya. Pasti nanya kayak gitu. Dikit. Wah, aja pada mah kecil. Pasti nanya gitu, BR gue gede. Kalau gue jawab gede, kata gue gede gitu kan. Oh ya udah, nah akhirnya kejadian lah. Kalau SBM dari arah Jakarta Bogor ya. Kita dari Bogor Jakarta. Dan ributnya itu di tengah-tengah jalan tol kan ada rumput ya, pembatas lah gitu ya. Nah kita akhirnya nyebrang duluan sih saat itu. Saat itu kita nyebrang duluan. Nafsunya mungkin ya. Saking nafsunya gitu. Dan gue juga sebenarnya nggak kebayang sih, Drik, kalau misalkan kita mental, kita tabrak. Udah korban. Iya. Itu dia. Gue nggak kebayang men kalau mental itu bener deh. Dan kebayang dulu. Gua boro-boro mikirin itu. Ini kadang sepik-sepiknya sepik bokis banget ini. Terus gimana? Ya akhirnya pokoknya Doi itu selalu bilang ke gue gini ya, dia tuh selalu awalnya gitu kalau mau ada ribut janjian, tak bayar gue gede nggak, yang gue inget nih ya. Terus ada lagi yang dia bilang,
yang kita incar si Anu, karena dia yang bawanya. Dia tuh udah hafal, ya kan, anak Sky siapa, anak Mebut siapa, nah dia tuh selalu ngomong gitu, misalkan jajan sama ini, tak yang kita incer ini satu orang, gitu kan, dan ya udah, gue juga, oh ya udah oke. Pikir gue juga sama gitu, mungkin kalau kita ngincer dia orang nih, semuanya ya kan, dan itu kejadian akhirnya ya kan, jadi gue ada di sebelah kanan sama dia, kita ngincer lah satu orang itu ya. Emang luar biasa, gue akuin luar biasa, hebat lah gitu kan, sampai ya akhirnya kejadian yang sebelah kiri kita temen juga ada yang kena gitu kan, saat itu teman sama teman gitu, kenanya teman sama teman gitu, mungkin ya namanya nggak kontrol kan Rick ya. Di saat itu ya udah sekayang ya intinya sekayang mundur lah ya kan, ada tiga kali kali kan, balikin lagi ya mundur lagi gitu, dan udahlah ketiga kali ya udah kita nggak ini hitungannya ya udah, cuman di situ yang gue sedihnya gitu karena itu teman satu basis gue gitu Rick ya, Torik gitu, dan Torik tuh udah kelengan gue sempet megangin juga gitu, cuman pas gue lagi megangin tangan gue sakit, gue teriak di situ nggak tahu kenapa kok tangan gue sakit gitu, saking kencengnya itu. apa Dulu motorin BRI jangan salah lu. Ini samping gua muter anduk maksudnya. Iya benar, anduk benar. Mas Hendy kadang-kadang pemikirannya gini ya. Udah jauh aja pemikirannya gitu. Ini kejadian Yang mana tuh? yang Otai. Oh iya, yang diceritain sama Otai saat itu mungkin gue juga agak-agak lupa ya. Ternyata ada anak bajak yang ikut juga gitu Gue kan. baru tahu Otai cerita. Gue juga Makasih sama. banyak Tai atas bantuan bajak Tai. Makasih banyak. Gue nggak tahu Tai beneran. Iya. Tapi makasih banyak bajak. Gue juga agak-agak lupa gitu, nggak ngeh gitu pas Otai cerita. Oh jadi inget gitu. Ya pokoknya intinya pas Torik, gue megang Torik sakit tangan gue teriak. Si Madun mau megangin gue lebih sakit karena dia memegang tangan yang pas sama gue sakit. Terus Madun gue gampar. Digampar sama dia. Astagfirullah. Madun digaplok sama dia, ya kan. Yang bener lu temen gue, pokoknya udah nggak tahu deh gue intinya kan, gue udah dibawa. Ya misal tuh Torik dibawa ke apa? RSUD Cibinong ya. Cibinong. Nah gue dibawa ke tukang Cimande sama anak-anak tuh, gue nggak ngerti deh pokoknya, gue dibatek-batek segala macem lah gitu kan. Nah akhirnya ya di situ ada korban teman kita Torik. Parah. Torik tuh parah kena sampai geger otak sebenarnya sih. Sampai sempat lupa sama teman sama orang tua, lupa gitu, beberapa hari itu dia lupa gitu. Ya kita nggak menutupi itulah Dik ya, kejadian itu gitu. Tapi ya itulah namanya ya tawuran itu seperti itu men, gini loh, ada resikonya. Lu menang aja belum tentu bahagia, bener nggak Dik? Karena di balik kebahagiaan itu ada kesedihan ya, teman kita kena. Itu kena sendiri. Kena sendiri. Nah itu yang gue inget tuh di tol ya kan. Lalu ada lagi nggak? Lu banyak sebenarnya cuman dipilih-pilih yang sekira-kiranya nggak yang parah-parah gitu. Iya, pinter dia mah. Ulang tahun street ya. Berapa sekolahan? Ulang tahun street mah ya kita out doang. Iya, maksudnya dari ini berapa sekolah? Ya kan dia ada konser, nggak tahu deh tuh. Ya? Banyak banget pokoknya. Konser Petu Black. Kalau kata Pak Guru Adit mah katanya hampir sekitar 10 sekolahan lah ya. Nggak tahu lah pokoknya ngumpul lah. Itu seru juga itu. Ya kan lu tuh duluan tuh nurunin. Ya di gimana street. lagi ya tuh kondisi. Kelakuan dia mah parah emang. Aduh. Itu Lantai Street juga rame juga tuh ya. Seru ya. Rame. Terus di Jambu. Nih gue mau cerita di Jambu. Gue inget nih ya di Jambu. Kalau gue nongkrong di Jambu nih sama Doi nih. Gue cerita di sini gue bongkar ya. Kelakuan lu ya. Kalau nongkrong di Jambu 2 ya kan. Kalau ada Hendrik. Ini jadi kalau ada Riva jalan nih. Puter balik gitu, musuh nggak pakai nanya, nggak pakai apa, puter balik pokoknya langsung ya. Gue karena sekarang gitu, ini orang ngapain ditakutin ya, kata gue mau musuh ya. Padahal kita nongkrong di deket sekolahan musuh loh, ya kan? Di Jambu tuh Dik ada Mebut, ada Sekai gitu ya. Kan Jakal. Oh iya Jakal. Biar dikomen Pak Haji. Iya komen dong. Kan Jakal. Walaupun rumah gue di daerah Bogor, warung jamu Jakal. Ya karena gue suka nggak habis pikir sama dia loh, bener ya. Gue
gue mikirnya ini kan kita nongkrong dekat sekolahan rival gitu. Tapi ya mungkin memang kan dia udah sering mencrok kemana-mana, jadi rival juga udah Tapi banyak. pernah yang- gua apes tak di jambu. Apa Tak. tuh? Dipukul gua sekali. Lo Ngocor darah, bengkok ke ini gua hidung. Sama kalau security, atasan security apa namanya? udah komandannya dan Ru. Danru. Itu lucu tuh cerita tuh. Gua nggak ada, anak-anak lagi di KFC, ditaikin lah sama Mebut. Lo Anak-anak. Oh, anak-anak. Taikin Mebut, gue baru naik tangga, anak-anak udah bak-bak di KFC. Terus udah gitu gue nongol, ih kata gue berani banget naikin. Gue paling depan langsung, gue timpa-timpain pada kabur tuh ya. Mebutnya pada kabur, depan gue nggak tahu Danrunya. Pas gue mau nimpa anak Mebut lari, malah gue yang dikocok sama Danru. Gua. Tapi lo lawan? Hah? Lu lawan Gimana nggak? bola udah jatuh. Kan biasa lu lawan kalau kayak gitu-gitu. Iya, jatuh gua. Udah gitu jatuh, udah kayak maling gue itu di warung jambu gua. Darah kemana-mana ya. Gua diginiin sama security berapa orang tuh, ada 6 nih. Dibawa sama Kujeng ke Lewiliang gua, ke Jasinga, diurut sama Kujeng. Alhamdulillah lurus lagi. Iya. Malah agak manjung sekarang. Gak perlu operasi itu pijitan Lewiliang lah. Nah, Akhirnya lolos gua terus udah gitu besok nongkrong lagi gua tetap nongkrong lagi. Gue liatin tuh dan Ruya ngeliatin gue liatin lagi, gue sengajain. Kata gue. Terus udah gitu gue samperin. Cincinnya banyak tak, cincin batu alinya. Kalau nggak salah di sini 3, di sini 2, dia banyak dia. Badannya juga udah agak sesek. Gue mah apaan tuh ya, ingusan, anak ingusan. Main merong-merong aja di ujung-ujungnya, depan-depan merong-merongan ya. Udah, tapi perang dingin, perang batin itu ceritanya. Bahasa hati tuh ya, bahasa hati ya. Mungkin yang berperang mah dari awan. Kalau mata kita gini kalah berarti. Ternyata dia gini Oh, dia nunduk. kalah. Oh, dia Ada mobil nunduk. masuk mungkin markirin. Anjir. Gitu. Ted, tapi dia ada nih ajaran dia nih yang menurut gua belum pernah sama sekali ngelakuin itu, Sen. Nongkrong di jambu, kalau perut lapar, kita pantengin orang yang makan di KFC tuh, kita melihat. Astagfirullah. Kagak, gue liatin biar dia makannya cepet-cepet selesai. Nanti kita ambil itu, Sen. Sisanya coba lu bayangin, Jo. Kita liatin gitu kan, kita liatin. Soal tuh kayak kita tuh melas gitu kan, kita liatin. Bukan melas. Itu gue inget banget itu. Astagfirullah. Diedit lah. Gue jatuh. Gue diedit lah. Aduh. Berarti kita ganti posisi sambil duduk. Sambil duduk ya. Sambil duduk kampar. Bener. Ganti pokoknya. Aduh, ini gara-gara cerita KFC ini anjir bener emang tuh. Yang kelakuan dia emang bener-bener ada-ada aja enggak? Aduh, astagfirullahaladzim. Yang itu, yang bantuin anak TD sendiri bawa tas Yang di mana tuh? di jambu. Itu kelas 1, kelas 2. Nggak tahu deh lo. Lo tuh. Oh, lu kan bagian ngerampok tak. Oh, yang kita lari. Jadi maling. Lo. Jadi gini, gua kan ada tamu ya, seenggaknya ya Kelas begini. berapa itu? Itu kelas 2. Kelas 2. 2 itu ada cerita anak terminal pada datang ke jambu. Enggak, gue cuma berdua doang gua. Sama Op gua. Maaf ya, ya intinya tamu lah. Iya. Jamu lah sama gue mau gimana juga kan raja dia mah. Dia enggak raja. Pokoknya setiap bulan puasa, hari biasa kita selalu operasi. Jadi nyari barang tuh di jambu tuh gampang deh pokoknya. Enggak sulit deh. Tapi astagfirullah istighfar aja bawa ajar ya. Ya. Salah, lu mancing-mancing terus sih kata gue juga. Nah, pada ketiga kita muter-muter Banda mah apa aja kita dapet lah di situ, dari anak Vipor lah, Pak. Kalau pada nongkrong di Beliar lah ya. Nah kebenaran kita muter, nggak taunya ketemu anak TD. Ya, anak betul. TD badannya gede lah, Sen. Gede, kalau satu kalah gue juga. Saat itu badan-badan kita tuh masih kecil-kecil, masih pada Untungnya anak kurus. TD sendiri kita berenam ya. Iya, kita Badan berenam. Kita kecil jadi menang selalu. Yang penting menang gosan. Iya, gosan. Digambarin dulu sama dia. Apaan gua mau kagak. Jujur, digambarin gue lu bawa apa lu? Jangan bang, jangan ditahan, Sen. Tasnya jangan, kirain gue teh ya buku-buku doang wajar lah ya, kita ngembat tasnya aja. Nggak taunya di dalamnya itu ada handphone. Iya, ada HP. Ada handphone ya. Ada handphone, terus udah gitu ujung-ujungnya main lempar-lemparan. Enggak, karena gini, kata dia kan, lu mau kemana? Gue mau ke atas bang, mau nemuin abang gua. Gua tuh orang-orang tuh, gua orang tuh pada nggak percaya, gitu kan. Akhirnya ya benar, setelah dia ke atas, dia turun ke bawah,
Dia bawa abangnya. Itu sekonter jamu yang ngejar-ngejar gue disebut maling. Udah lucunya si barang ada di gue lempar ke dia. Dia lempar lagi ke siapa terus dibuang ya ke sampah ya. Dibuang, akhirnya dibuang. Itu di Jambu gue dikejar-kejar sampai pasar Urung Jambu sampai ke tembusan Jalan Ahmad Yani disebutin maling. Ya, itu malingnya gimana sih? Ujung ke ujung ya manggilnya. Jadi kalau dari Jambu dia udah nggak ngejar kita nih, dia ngomong sama orang yang ada ditemuin, dia bilang itu kita maling, tuh maling, tuh maling. Nah itu estafet jadinya. Orang yang ngejar maling itu estafet sebenarnya gitu ngejar kita. Dan itu gue nyampe keluar di mana? Keluar dari Ahmad Yani. Keluar Ahmad Yani, dia lagi megang set itu megang duit kolekan banyak ya kan. Nyetopin aku tuh udah pakai duit begini. Biar cepat. Oh biar berhenti. Dia mah langsung naik ya. Gue lari dulu kan sempat loncat begini juga gue Sen. Iya Sen, gila kata gue anjir. Itu sampai kapok loh temen gue. Si Aop tulang PK kapok. Gue ajakin lagi lang, ayo lang ke Jambu lang. Enggak aing kapok aing kan gue. Main sama lu mah kapok gue gitu. Padahal ya dia kelakuannya. Gue mah kan ya gimana tuan rumah ya kan. Iya. Nah itu yang inget tuh. Itu berarti kelas 2 ya? Kelas 2 itu. Kelas 2 ya. Jolim pokoknya mah. Udah jolim deh. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin di konten ini gue banyak astagfirullahnya udah pokoknya gitulah. Terus cabutan kita ya ke ini ya Lampung. Pokoknya kita bahas lah. Ya. Cabutan ke Lampung 27 orang. Itu gue inget banget 27 orang. Gue sebenarnya jujur tadi udah nggak mau ngikut, udah ngumpet tapi ya nggak bisa ngumpet mau gimana juga gitu kan. Akhirnya berangkat, bener-bener nggak bawa salinan, bener-bener nggak bawa salinan gitu. Dan ada yang beberapa yang emang niat mau ikut ya pasti bawa salinan. Itu sebenarnya tuh awalnya gimana sih Dik mau ke Lampung tuh gue juga bingung. Awalnya jadi kita ngelihat histori alumni yang senior dari turun menurun yang pernah datang ke sana ke sini ya. Ya kita kan biasa sudah sering banget ke Anyar mah udah sering kan. Iya benar. Rutinitas setiap beres ujian kita ke pastilah kita cabut gitu ya. Dan inisiatif anak-anak berpikirnya kita ke Lampung ke Pasir Putih tapi pure angkatan kita doang. Tanpa ada melibatkan adik-adik kelas kita. Benar. Nah kita berangkat lah di situ udah tapi gitu. Melibatkan Rick. Siapa? Ya uang mereka lu iya. coba lu. Selama seminggu lu coba lu nggak udah itu ada kelas. Gue mah nggak pernah gitu-gitu enggak gue mah. Iya. Ini melibatkan ada di kelas lah ya. Ya takutnya kan di komen gak ngelibatin gimana gitu kan. Iya lo udah nginget ter. Lo. Iya, makasih banyak untuk ada di kelas ya. Ya ikhlas insya Allah. Kalau lu ikhlas ya berarti amal buat lu. Iya. Tapi kalau lu masih dulunya jolim sama Sotak ini sering ngolekin nih. Ini ya. Gua mah gak pernah. Lu tanya aja anak AUD coba yang selalu ngebahas kolekan siapa ya? Hendrik pasti Bertahan hidup. Oh iya, bertahan hidup. Ya. Bener-bener. Kan kita ngalong. Iya benar. Butuh biaya ya. Oke, next lanjut. Akhirnya Apa ya? enggak itu kan akhirnya berangkat kita kan. Iya berangkat. 27. Oh itu berarti karena lu ngelihat historinya dari alumni ke alumni ya. Akhirnya tujuan ke sana. Lampung, Pasir Putih. Banyak perjalanan yang sangat menarik lah sama anak-anak semuanya. Sama kawan-kawan kita ya. Dari Incek, di Palak sama Preman. Oh di pretelin. Ujung-ujung salah sendiri dia kenal pisah Iya, sama anak-anak bisa. ya. Kita memang gitar-gitaran ya, dia mau pisah. Katanya mau nyari wanita. Gimana lah gua nggak ngerti. Jadi dimasukin ke toilet katanya ya. Katanya dipretelin, balik-balik wah yang dibetakan. Mana premannya? Udah nggak ada. Iya udah nggak ada, susah. Tapi emang kita niat nggak ribut. Kita nggak niat nggak ribut. Emang nggak bawa BR ke sana tuh bener-bener nggak bawa. Cuma bawa pilokan yang gue ingat. Pilokan aja. Pilokan. Iya maksud gue tuh tujuan ke sana itu kita kan belum pernah ada yang ke sana. Iya, gitu. Tapi bentar doang ya. Nginep semalam. Iya. Udah gitu siang pulang. Gila ya. Perjalanan jauh. Aduh. Itu gua kalau dibilang pengalaman yang luar biasa itu salah satunya menurut gua. Benar. Di AUD ya, Dik ya. Iya. Bagi gua di AUD itu bener-bener apa ya, kita saling ngejaga satu sama lain, saling ngerangkul. Bahkan kan udah diceritain juga, sempat Jalin ceritain yang kita komeng turun duluan. Iya, Saking solidarnya kita sama satu orang rela 26 orang tuh turun.
mikirin temen satu, ya kan? Contohnya sialan tuh orang. Kenapa? Duluan dia nyampe. Duluan. Goblok ya. Bangsat kan. Gue kesel sama dia. Contohnya duluan. Aduh. Jalan tol Serpong lu itu gue di jalan tol nyampe ke BSD lu bayangin aja jalan kaki Naik malam-malam. kereta bukan naik kereta biasa, naik kereta bara. Naik kereta batu bara. Ya, udah gitu cemong-cemong muka. Astagfirullah kata gue ya. Kadang kalau gue pikir-pikir nggak mau gue kayak Gue gitu. juga, Ya. gue juga sama kalau diulang lagi nggak mau gue. Tapi itulah sebuah pengalaman itu, yaitu hal yang luar biasa gitu kan. Yang bisa ya kita bisa cerita seperti ini jadinya gitu kan, kenangan lah, nostalgia emang. Tapi ceritanya buruk-buruk terus ke gue deh tadi. Ya, ada baiknya gitu. Sedikit gitu baiknya. Ya kalau baiknya kan gue udah bilang tadi ya kan, baiknya solidaritas dia ini luar biasa karena gue pun nggak seperti kayak dia gitu. Jadi rangkul dia tuh di basis ini, di basis ini, di basis ini, makanya ya dia dikenal sama semua basis atau semua rival ya wajar gitu. Dan tapi ya yang dia lakuin sama sahabat-sahabat, sama kawan-kawannya gitu teman-teman, emang bener nyata gitu. Dan gue ngerasain sendiri gitu kan, setiap kawannya dia tuh luar biasa gitu. Ngalong tuh, gue bahas Ngalong ya, Ngalong kayak lu Ngalong di rumah gua, ya kan, gua sebaliknya Ngalong di rumah dia gitu, udah kayak rumah sendiri, sampai kita jadi saling kenal ya, gua kenal nyokap, kenal keluarganya dia gitu kan, itu yang gue dapetin gitu di auto gitu, rasa kekeluargaannya, solidaritas dari kawan, dan gue jadi tahu karakter satu sama lain kawan gue yang kayak gini gimana sih, yang ini gimana gitu, tapi semua tetap baik, menurut gue semuanya baik gitu. Kalau menurut lu gimana? Baik enggak? Apa ada yang enggak baik? Baik sih menurut gue, baik semua sama gue. Lu masalah mulu sih soalnya. Baik semua, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah gue nggak digebotin satu sekolah di AUT. Alhamdulillah, semuanya baik. Cuman gue aja banyak salah. Terutama sama di kelas. Terutama sama di kelas. Gue banyak salah sama bokapnya Adit, yang kolornya renangnya gue pakai. Ya kan? Banyak hal yang dia lakuin. Aduh. Tapi ada yang mau gue bahas nih, Apa? ya kan? Ini dari yang satu ke dua yang gue lihat lu belum pernah ceritain, gue ceritain di sini, gue bongkar di sini. Lu mau kirim salam gak sama AA? Medan. Ini mah Lu belum tahu, San. Iya, nggak apa-apa orang nggak nonton, tapi gue bahas di sini. Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sih sehat. Sehat Ini ya. sejalur. Ya mudah-mudahan AA sehat, pokoknya panjang umur lah. Pokoknya. Iya, Udah amin. bertahun-tahun nih kita nggak ketemu nih. Tapi pernah komunikasi, Dik? Udah putus. Udah putus komunikasi ya. Nah, komunikasi udah putus. Jadi ya Hendrik nggak mempan di ini itu, nah itu, gua bongkar di sini, gua tahu. Itu apa kejadian? Nah itu salah satunya, mungkin ada yang ke arah Parung sama Geboy ada, tapi yang sama gua itulah. Kalau kata Iwan Jebak itu satu guru satu ilmu, jadi kita nggak bisa saling ngeganggu gitu. Itu gue inget banget bahasa Jebak, satu guru satu ilmu, jadi nggak bisa saling mengganggu gitu, Sen. Iya, karena Jebak juga termasuk sama, ya kan. Jadi dulu tuh sering banget nongkrong di Templan, di rumah Iwan Jebak gitu ya. Trauma intinya mah banyakin guru, banyakin ibadah gitu. Trauma biar nggak kebacok gitu. Kan yang taunya orang kan cuma Parung doang kan. Gue tahan-tahan, gue bilang ntar gue. Jangan salah tapi lo, dia pernah nangis loh. Jangan salah. Ingat nggak lo pernah nangis selalu kena? Oh iya. Nah, udah nangis dia lo, jangan salah lo. Gue. Itu yang parah bukan? Nah itu parah nangis karena dia nggak ada di posisinya waktu itu. Gua nggak ada. Karena itu acara konser Ungu di Kopem. Pertama kita benturan dulu sama Tridharma lagi. Tridharma tuh banyak datang mau ke bendera Tridharma. Gua kalau udah ngomong Tridharma tuh bener-bener takut sebenarnya. Beneran Sen, masanya Sen. Banyak ya? Banyak banget bawa bendera Sen. Udah gitu, gua nongkrong sama lu belum ada tak? Belum. Gua nongkrong sama anak. Gue belum ada. Di Kopem tuh disambut lah mana anak jeger mental senotak bang aja benderanya ketinggalan, dapat lagi bendera di situ. Itu udah di dalam atau masih di luar? Di luar. Oh, di luar di Kopem beres di situ, kita nongkrong lagi, disambut lah sama SBM, nyamperin nih SBM nih. Ada deh akang itulah kayaknya ya. Yang sudah senior kan. Iya. Datang lah ramean dia. Depan lagi sama out lagi. Jet mental lagi semuanya. Oh bang itu. Mental, terus ujung-ujungnya kita mau nggak mau konser
konser udah mulai nih, kita ke dalam. Ternyata duluan ke dalam tuh duluan dia. Oh, dia Sudah di duluan, depan, di dalam asrama Brimob tuh konser. Gua tuh sebenarnya BR itu komplit. Sayangnya itu pisah karena posisi Brimob semakin dempet kan ya. Itu anak-anak ngejebolin jebol tuh. Jebol. Posisinya kita pisah, dapatlah satu BR yang lumayan panjang lah. Di bawah sama si Wahyu Lulut, gue masih Oh, anak terminal. Anak terminal Wahyu Lulut yang bawa. Jadi kita main kayak ular-ularan. Katanya pada saat kita sampai ke depan, gue make apa nih? Yang kayak Tempat ini lu apa? Karton. yang hitam kayak gitu gue bawa tuh. Padahal itu nggak ada isinya apa-apa, kosong. Nah, nggak taunya pas sudah saat di depan kita ketemu ini ungu lah ya. Lagunya tuh lagu ini lagi yang Apa tuh? kayak mau mati tuh apa? Andai ku tahu. Nah, andai ku tahu, benar andai ku tahu tuh. Nah, terus gitu ribut lah tuh. Nempel banget ributnya sampai bikin lingkaran. Kita main geprak-geprakan. Adit ada, Raul ada, Jalu ada, kalau nggak salah Anggi pun ada, anak Kopem. Kita dikitan tuh di situ nggak banyak kan. Saat itu ada megang BR. Ada si Jalu pakai gear. Oh, Jalu. Terus udah gitu sebagian anak-anak kan pakai bambu ada. Nah, ujung-ujung kita bentur, tak pecah lah di situ. Ternyata Raul dibagi kan. Gua nggak tahu tuh Raul dibagi kena. Adit teriak-teriak ke gua, Drake udah Drake udah Raul kena. Oh ya udah, dari situ gua mundur nangkep si Raul, gua pakai gear. Wah itu minta maaf juga gua sama orang-orang yang pada nonton ya, yang nggak punya salah karena jalannya di dempet kita nggak bisa keluar. Gua tonjokin tak pakai gear, tak gitulah nggak, pokoknya pakai kopal. Nah, bukalah jalan sampai tiba-tiba sampai ruang UGD asrama Brimob kan ada rumah sakit, klinik betul, tuh ya. klinik. Masuk ke dalam, gue ditahan sama anak-anak. Raul ditahan sama gue, tangan gue darah Raul semua lah, gue tahan kayak gini, badannya gue giniin, Kena punggung ini, punggung belakang. Udah gitu dia ke dalam duluan. Terus udah gitu almarhum Aib yang Masih ada yang katanya diciptakan sama Oto ya. Iya, sama yang Oto. kena itu almarhum Aib. Iya, ini Cibinong itu. Cibinong tangannya, makanya Aib itu orang luar biasa. Luar biasa almarhum. Karena dia sudah almarhum ya, Iya. sakit. Nah, terus udah gitu posisinya Aib, jadi posisinya ngegeletak di lantai di klinik 24 jam. Aib parah juga. Parah dia, kena dianya juga. Udah dia kena tangan, kena lagi tak. Itu udah kejadian bajak tak. Oh. Kena, dia ikut konser sama gue lagi, dia kena lagi. Dia minta tolong, Drake, tolongin. Nah, gue belum masuk tuh ya, gue masih di luar posisinya. Raul masuk, Aib masuk, Madun pun ada berpincang-pincang. Madun lagi kakinya lagi pas bekas kecelakaan. Nah, terus udah gitu gue ditahan sama si Anggi sama Adit. Lu darah, lu di punggung lu darah tuh. Di punggung lu sobek. Nggak ada darah, sobek. Nah, terus udah gitu, sobek dari mana? Buka baju, buka gua baju. Bener gue jadi cocol. Gue Raul mah Ya, satu, alhamdulillah Raul mah satu, gue mah dua tak. Tapi alhamdulillah tak, kalau gue mah tak satu sama tangan satu kan gua kan kena tuh, dicocol gua. Nah, lucunya pada saat gua mau dijahit ke dalam, Raul pun mau ditanganin. Kalau Raul enak tempatnya istimewa tak, di tempat apa? Tempat tidur itu. Tempat tidur. Kalau gue mah di lantai tak. Jadi gue megangin tangan Raul. Raul tuh udah ngomong gini, gua kenapa istighfar kata gue gitu, karena posisinya itu ini seginilah, bengkak dia udah segini, jendol ya, jendolnya udah segini, belahannya udah dalam banget gitu Sen. Iya. Bener. Nah, terus udah gitu posisinya Raul itu, nah ujungnya gua Raul dijahit, tapi ternyata tindakan dokternya nggak berani karena posisinya parah. Gua dijahit di situ. Udah gitu, tapi kan nggak tembus. Dijahit tak? Nggak tembus kan? Kalau dengar anak-anak kata dijahit nggak tembus lo katanya. Orang patah mulu jarum katanya. Nggak usah bongkar ke situ. Nggak usah ya, intinya mah dijahit. Bukan bongkar ke situ. Iya. Dijahit lah ya, dijahit. Waktu. Iya, dijahit lah. Gua masih ngerangkul Raul. Gua berdiri, gua masih bisa jalan, masih ya Allah masih ngelindungin gua lah. Gua masih bisa berdiri di perban, udah dijahit udah gua. Raul gua anterin ke mobil ambulan. Aib pun sama, minta tolong dilarin ke ambulan. Jadi Aib sama Raul tuh di ambulan, lari ke PMI. Langsung dibawa ke PMI ya. Nah, terus ketemulah dia di Kopem ya. Di Kopem nih, anak-anak di Kopem, gua marah-marahin semuanya anak-anak Sen nih ceritanya Sen. Lu gua ribut gini. Raul kena gitu. Gua udah gitu ya, udah marahin anak-anak.
meluk gua, nangis. Sorry gua telat datangnya Gue telat. baru datang. Telat. Gue baru datang. Anak pada nangis, boleh pada cengeng dah lo, aslinya bener lo. Karena udah ada janji antara batin ke batin. Iya, Karena gua bener. kalau ada yang kena kita harus Bener. nangis. Nangis anak-anak semuanya melukin. Nih, dia termasuk nangis. Melukin gua, sorry gua nanti. Gua nggak peduli, gua saking keselnya gua tinggalin, gua naik bis ke PMI. Iya. Gua naik bis ke PMI. Buat ngituin Raul. Ngomongin Raul doang. Kita kata anak-anak tuh, Rik, lu kan kena gini-gini. Iya, alhamdulillah gua mah. Kena sih, alhamdulillah maksudnya masih diselamatin. Siap. Gue nggak tahu tuh, yang gue denger kan Raul doang. Soalnya kan ada yang bilang kan ada kelas ya, Raul kena gitu. Gue nggak tahu saat gue meluk dia juga kena. Terus dia langsung cabut. Kebetulan ada Buster lagi lewat, Drik. Ada Buster lagi lewat. Nah itu langsung gue ributin lagi di situ Buster, ya kan truk lewat nih, gue ributin lagi kan sama anak-anak juga bareng lah gitu kan. Mental juga tuh anak Buster kan akhirnya. Nah baru gue ke rumah sakit gitu. Nah jadi emang yang dia bilang tadi gitu kan, kita tuh udah kayak batin ke batin tuh benar gitu. Jadi udah ya pokoknya ngerasa kalau ada teman yang kena gitu kan apa kayak gimana gitu tuh udah merasanya kayak gue juga ngerasa kayak gue kena gitu kan. Ya contoh halnya kan kayak lu nggak sengaja gaplok Madun lagi tangan gue sakit kan, padahal Madun kan sebenarnya tuh baik nolongin gue, ya kan mau megang, cuman karena gue ngerasa sakit mungkin dia juga nggak tega ngelihatnya gitu. Nah, itu yang konser ungu seperti itu ya kejadiannya ya. Ceritanya lah. Itu kelas 3. Kelas 3 itu. Kelas 3 ya udah kelas 3, gue inget banget. Baru kelas 3 itu. Nah lulusan nih. Bahas lulusan, lu udah ceritain lulusan belum ya? Belum. Lulusan ya. Lulusan. Ya lu cerita deh, Dibagi kan kita. Hah? Dibagi. Ada jalur ke Base Jam, ada yang jalur ke Cilangkap. Yang ikut Cilangkap tuh kalau nggak salah Haram, Kereta, Cibinong, lepas Depok. Kalau yang ikut terminal setahu gue Jambu, Pakuan. Iya. Udah. Jambu, Pakuan doang. terminal. Cuma Haram ya. Haram sebagian. Haram sebagian. Dua, ya. Gimana tuh? Dia Lu kan tuan rumah buat tamu. Gue mah lama nungguinnya, ributnya bentar nungguinnya. Saya kalau cerita sama lu itu nyampe siang ributnya sore, sampai tidur dulu. Allah. Ya, jadi dia ikutnya ke basis terminal gitu, ke gua dan kawan-kawan. Memang nggak tahu sih, mungkin ada yang mungkin dia selalu tahu infonya gitu kan, mungkin ada something dari rival emang yang nggak tahu. Lu keselnya saat itu sama itu orang saat itu gitu. Kesel ya. Iya, makanya jadi dia ikut ke gua karena taunya itu orang ke jalur gua ke terminal di Cilengsi kan ributnya. Akhirnya dia ikut ke terminal. Nah itu memang benar tadi Rick bilang, kita udah datang dari siang, ributnya sore, jadi udah nongkrong di Babakan Dik ya. Nongkrong di Babakan, dan ini mungkin banyak yang nggak tahu dan gue ceritain di sini lah gitu. Awal mula tuh ribut di Cilengsi loh. Awal mulanya ya. Rame di Cilengsi. Enggak yang pesan ini yang cabutan. Janjian besar-besaran pada saat lulusan tuh awal mula dari kita tak? Iya, awal mulanya. Akhirnya terus ke sana. Terus ke sono ke sampai Cilengsi terus. bawaan kita. Iya. Jadi ini ceritanya udah nongkrong di Babakan, udah pilok-pilokan. Udah pilok-pilokan lama, nggak nongol-nongol. Ini nggak tahu lu tahu apa enggak gitu ya. Tapi lu yang nanya saat itu. Jadi gue mikir gini, ini lama amat yang nggak datang gitu kan. Gue pancing aja deh, ceritanya gitu kan. Gue samperin aja deh. Gue nyamperin, gue ngajak Tompel temen gue. Dan dia lihat gue, lu mau kemana tak? Kesana dulu, gue nggak ngomong. Kesana dulu gue gitu. Nah gue ngajak temen gue si Tompel tuh berdua. Gue samperin Dik itu Dik, ya kan dia, gue denger infonya kan katanya udah ada di Kelapa Nunggal. Gue lewatin dulu tuh kan, bener rame banget nih. Gue lewatin dulu kan, gue jujur sih maksudnya gue nggak mau nyari penyakit, gue tetap ngumpet pakai sweater ditutup. Pas lewat lagi, lewatin dikit, gue turun gue Dik, gue langsung, wey, ya biasa lah ya kan, dulu gaya gue kan. Konyol kan? Iya, juga. Lo semua lo gini. Ributin lu lama banget, gue udah nungguin lo di Babakan gitu tuh. Wah itu langsung kan BR, lu sotok lu mati lu gini. Itu si Tompel kalau motor mati gue nggak tahu dan nggak tahu gue bakal kayak gimana ya kalau motor mati kan. Akhirnya Tompel udah standby Dik, motor bro. Akhirnya gue loncat, langsung naik motor, jalan kan gak lama gue nyampe, mereka datang, ya kan, pakai truk tanah kan, Truk tanah. 2 truk tanah. Akhirnya ya udah kejadian lah kita tuh. Sebenarnya itu hal yang
gue sih selalu berdoa gini sih, Drik. Gue sering bilang ya, gue selalu nanya ke narasumber, lulusan lu gimana, jangan sampai ngalamin lah maksudnya tawuran, jangan sampai, karena itu udah penghabisan terakhiran kita gila-gilaan, Drik. Bener nggak, Drik? Nah udah akhirnya kejadian kita mental. Awalnya kita mental dan ya nggak tahu kenapa gitu ya. Akhirnya ya namanya batin ke batin kita kompak gitu kan, balikin lagi gitu kan, kalau balikin lagi. Gue kaget jujur gini, kita udah bentrok begini, lu mundur, lu kenapa mundur? Takut kan? Apaan tuh? Dia mundur ya kan? Dia sempat mundur, jadi mundur semua, ya udah mundur semua mental akhirnya kan. Tapi ya kita balikin lagi ya clear bener-bener di anak-anak mah nggak tahu dah ya. Anak-anak kalau emang terakhiran gila sampai ke gang-gang ya kan, kejar-kejar dan ceritanya selesai dong di situ, beres ya. Gue udah lulusan, udah tenang, udah gini pulang nih gua ya kan, kita pulang nih jalur balik ke arah Bogor termasuk dia. Dan lu katanya ribut lagi di Citerep. Iya, ribut lagi gue di Citerep. Nah itu gua nggak tahu gimana lu cerita itu. Ribut cuman pada kabur. Kita foto-foto, lu nggak ada tuh. Iya kan, gua udah pulang. Bayar gede-gede, pede lah bayar gede, masa kabur. Biar dikomen Pak Haji. Enggak, itu kejadian gimana? Lu ketemu lagi di pasar Citerep. Nah, cuman nggak lama itu, nggak sempet ngeributin juga, dia ngeliat langsung pada pecah. Langsung mental. Ya, pecah lah. Kita langsung nongkrong di pasar Citerep. Beres di situ, gua sama Raul kita foto-foto. Langsung foto-foto. Kan zamannya foto apa sih? Nokia. Enggak, studio foto Fuji film gitu ya. Ya buat kenang-kenangan Serigala terakhir. Itu kalau nggak salah gua, Uyu, Cepot, Komel, Bool, Kujeng, Raul. Sama Raul ya. Bertujuh. Yang lainnya udah pada pecah, udah pada pulang ya. Iya, gue dengar katanya dia sempat bentrok lagi katanya di situ. Kata gue nih nggak ada puas-puasnya apa, gue bilang gue udah cukup lah maksudnya gitu ya terakhir gitu. Dan yang kita ini Gang Marsan. Mental itu mental. Iya nggak apa-apa ya kan. Jadi ceritanya kita memang janjian sama SBYM. Jadi BR itu ditaruh di rumah di Citerep lah, di salah satu anak AUD. Kita niatnya mau ambil BR, belum sampai ke lokasi kita udah di Ramayana udah diributin, dan itu ya kocar kacir lah kita akuin ya. Kita kocar kacir mental gitu karena emang gak ada BR. Setelah itu beres nih, balik lagi dong ke kaum nih, tempat anak kaum nongkrong. Ini Doi sama Raul giting, ya kan? Dan pikirannya kalau udah giting konslet. Jadi seininya aja gitu kan. Tiba-tiba langsung, tak, lu mau pakai yang mana? CR apa pedang? Maksudnya? Udah pokoknya yang mana pilih gitu kan. Oh ya udah pedang aja gitu kan. Dia sama kayak CR kan. Itu pedang aja. Tahunya kita jalan bertiga, naik motor, pakai motor King, si Raul yang bawa motor. Oh, yang anak master gitu. Iya, Sen. Ya kan? Awalnya gue sempat ragu, Sen. Bener, gue bilang, mau kemana nih? Udah, lu takut apa? Itu bahasa yang gak ngenakin dia kan. Lu takut apa gitu. Gue bukan nih gak takut, gue ngikutin orang PA maksudnya gitu kan ya. Dua-duanya lagi konslet kata gue kan. Tapi ya udahlah, ayolah, masa gue ya nggak ngikut kasar gitu ya. Dia punya rencana begitu, ya udahlah, yuk yakin aja kan. Ya udah, akhirnya jalan satu motor ya kan. Kita motor Baron. Kayak motor Baron, ya kan. Baron masih bawa King. Kita bertiga boncengan. Ya lewat belokan mau ke Gang Marsan tuh anak SBM udah rame. Udah tahu, udah dari jauh udah kenal lah, emang karena setiap hari sering bentrok. Mereka udah gelar duluan, Rick. Udah gelar sampai nunduk gua kan gini wah. Nah, akhirnya kita lewatin dulu ya. Nah, itu yang lu ingat gimana kejadian saat itu? Kita turun ribut, masuk ke dalam gang dianya, kita mundur lagi, kita majuin lagi. Udah finish, lari. Tapi lu bangke, lu ninggalin gua. Ya kan? Iya, dia selamatin jiwa dulu. Duluan gua naik loncat. Iya, dia kabur, lari duluan. Atau gua siap udah gitu
kursi jok belakang itu dikuasain sama dia semua. Jadi gue nggak bisa naik sen, ya kan, gue lari kan, diudak-udak lu coba. Ini ketawa-tawa berdua kan. Kata gue bener-bener ngikutin orang gila gue nih, gue bilang aduh PA. Tapi kalau gue pikir-pikir di situ kejadian gila sebenarnya itu. Bener emang, ya dia lah emang awal mulanya. Berarti gak punya akal. Iya lu yang mulain. Aduh. Ya pokoknya begitulah ya. Iya. Kenangan yang bisa kita lupain ya. Sampai Sebenarnya banyak sih ya. sebenarnya banyak banget. Banyak basis per basis. Basis per basis juga banyak, itu ceritanya juga. Ngeri-ngeri lah ya. Iya, Bukan gua lu. Anak-anak gua enggak sama gua terus kali. Ya pokoknya di konten kali ini sebenarnya gue bukan gue jadi host atau Dik jadi hostnya gitu, Dik. Maksudnya yang kita rasain berdua, Dik ya. Dan ya masa-masa itulah gitu. Dan alhamdulillahnya ya itu dia rasa pertemanan tuh udah kayak rasa persaudaraan gitu. Sampai sekarang tak ya? Sampai sekarang, sampai seterusnya lah. Tua berarti nih kita ya. Oh, rasa udah berapa tahun. Ketemunya dia lagi. Sen, padahal mah gue udah males. Ya, soalnya dari dulu ngobrol terus nih, sekarang ngobrol lagi gitu. Ya, tapi kan sebagian cerita dalam kehidupan lu, gue yang tahu kuncinya. Kan makanya gue bahas di sini, yang orang belum tahu ya sekarang jadi tahu gitu. Dan yang mudah-mudahan juga semua kawan-kawan kita juga selalu sehat ya, Dik ya. Biar pada sukses semua gitu kan. Di silaturahmi tetap berjalan, biarpun nggak ketemu, paling nggak komunikasi kita selalu ada, Dik ya. Zamanan kita ya, tahunan kita lah khususnya gitu. Dan gue juga mau bilang nih, Dik, sama kayak senior-senior kita, mereka juga orang-orang luar biasa. Dan alhamdulillah mereka juga support ya kan, selalu support, selalu ngerangkul, khususnya buat juga channel CAS gitu kan. Dan makasih juga buat guru-guru, semua guru auto luar biasa, karena ngedidik Hendrik tuh dibilang gampang tuh kagak, sulit sebenarnya gitu. Tapi sampai dia bisa lulus, sampai dia mau gua lupa nih, sampai dia mau ngelakuin pesantren kilat. Lu bayangin coba, orang kayak dia mau ngelakuin pesantren kilat dan dijalanin lu teh itu lagi bener itu jalannya mah biar naik bener. Naik kan duluan kita gitu kan, nyantren kelas bener. Tapi ya itu gue inget ya satu lagi, Dik ya. Gue lagi di pesantren kilat, gue sakit, dia bener yang peduli makan gua, obat gua, bener-bener dah pokoknya emang luar biasa lah intinya gitu ya. Dan lain-lain juga sama kawan-kawan yang lain juga. Intinya ada cerita seru sih sebenarnya di situ ya, di pesantren kilat itu ya. Banyak ya. Ntar kita bahas sama anak-anak. Kita bahas sama anak-anak. Dia. Tapi ya gini, Dik, tetap CAS selalu gue bawa buat kita harus minta maaf sama rival-rival kita. Mungkin dari lu dulu lah. Lu dulu lah, lu yang banyak salah. Kagak lah, orang semua tahu lu yang banyak salah, Dik. Ya kan? Ya gue nanti tinggal nambah-nambahin doang nah. Ya oke. Mungkin dari dulu ya, semasih kita remaja ya, mungkin disebutnya kenakalan remaja ya, tak ya. Kadang ada hilafnya, kadang ibaratkan ini gua loh, tapi menyadari semakin usia semakin kesini tuh bukan menjadi hal sesuatu yang membanggakan ke diri kita yang ada. Ini tuh aib yang benar-benar alhamdulillahnya Allah sudah tutupi, tapi kita bongkar lagi. Iya. Gitu lah ya. Tapi karena kita ada tujuan dan niat yang baik, niat yang baiknya ya, mudah-mudahan di kalangan anak-anak sekolah yang baru ya nyari jati diri silakan. Tapi jangan terlalu berlebihan. Lu nakal silakan, wajar. Anak laki-laki nakal itu wajar banget kata gua. Tapi ada porsinya. Benar. Kalau lu orang kaya, ya ibaratkan lu bisa ditebus sama bokap nyokap lu. Tapi kalau lu orang di bawah, lu harus mikir deh, kondisi kita itu kondisi yang sangat sulit. Benar. Ya, gitu. Jangan bikin tambah sulit. Tambah sulit lagi. Dan untuk anak-anak alumni yang baru-baru lulus, semangat, terus berjuang untuk masa depan. Karena kita nggak pernah tahu masa depan kita itu ntar ke depannya itu seperti apa. Ya, benar. Yang pernah lu lihat dulunya, teman gua senang-senang aja nih karena orang punya sama bapaknya, tapi nggak bisa ngejamin dia pun punya masa depan. Benar. Tapi orang-orang nakal, lu punya masa depan, lu ibaratkan start up lagi lah. Semakin kesini lu semakin harus baik, semakin dewasa, semakin punya iman yang benar-benar contoh ke junior-juniornya itu lebih
bermanfaat Benar, lagi, benar. ya lu harus lakuin itu. Tapi lu belum minta maaf. Ya ini mau selalu dong. Iya. Gue harus ngingetin terus, harus gue ingetin pokoknya. Iya. Selama 3 tahun gue sekolah, gue jolim sama orang. Selama 3 tahun kita berjalan, jolimnya mungkin sampai saat ini banyak banget lah ya. Terutama bagi rival-rival gue yang dulu pernah gue sakitin, terkadang tangan gue pun berani Enteng lah gitu ya. enteng lah ke mereka semua. Ya intinya cerita gue sama Sotak ini berdua bukan ngulas masa lalu, enggak. Cuman ya cerita seru-seruan yang ibaratkan jangan sampai mencontohkan untuk junior kita betul. lah gitu. Ya untuk semuanya dari A sampai Z lah, yang orang-orang pernah gue sakitin ataupun yang pernah gue kecewain dan tangan gue enteng banget, ya gue minta maaf. Karena nggak ada yang harus gue sombongin untuk saat ini. Bener. Ya dari maaf kalian semua itu ibaratkan doa kalian buat gue berdua sama Sotak yang mudah-mudahan bisa menjadi hal yang lebih baik lagi. Amin. Lah. Amin lah ya. Paling gitu aja Tak. Nah lu sendiri gimana? Ya kalau gue sih ya sama sebenarnya, sama gue juga mau minta maaf gitu ya sedalam-dalamnya, khususnya buat rival-rival kita dulu ya, atau mungkin juga buat adik-adik kelas ya kan, dan guru semua, dan orang-orang yang pernah tersakiti acara kita konser atau segala macam ya kan. Ya mudah-mudahan dengan adanya momen ini gitu ya, jadi paling nggak bisa apa ya, yang ngapus lah, Iya. ngapus dosa-dosa dulu lah gitu asalnya. Ya mudah-mudahan dimaafin, dan ya intinya sih buat teman-teman sih, gue juga sih sedikit buat teman-teman juga, mudah-mudahan ya selalu sehat gitu semua. ya, kawan-kawan kita semua ya. Semua. Enggak minta maaf buat mantan-mantan. Kayak slow-slow banget. Harus lah itu ngerasain. Iyalah. Kalau gue wajar. Enggak ada. Ada tapi nggak banyak kayak samping gua. Wow. Historinya kalau dia banyak. Ya lo harus menyadari loh. Nggak bisa gitu ya Sen ya. Ya kalau gua mah memang jolim. Ya kalau dia kan nggak tahu jolim sama mantannya kayak gimana. ini beda kontennya Drik ya kan. Iyalah, ya intinya udahlah, pokoknya dia ngingetin juga Ya, pokoknya buat mudah-mudahan dari mantan-mantan ya yang samping gue ini ya hampura pokoknya. ya pokoknya seperti itulah. Ya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dari kenakalan kita berdua, dari nggak disengaja kita lakuin berdua gitu kan. Walaupun disengaja banget. Walaupun kadang ya Sengaja banget. sengaja ya kan. Tapi ya mudah-mudahan sekali lagi gue di sini sama Hendrik kita mau minta maaf Hendrik ya. Mudah-mudahan dimaafin sebesar-besarnya, dan ini nih STM kan sekarang alumni semua lagi pada ngumpul ya. Mudah-mudahan juga selalu solid Dik ya. Solid ya untuk aliansi dan STM bersatu di Kota Bogor dan Kabupaten, terus menjadi contoh yang baik untuk junior kita lah ya, merangkul dari atas sampai ke bawah, saling menghargai satu sama lain. Anggap senioritas itu nggak ada, tapi kita pakai adab apa dulu yang kita pakai. Betul. Gitu. Ya intinya baiklah doa gua sama Sotak, dan salam-salam buat teman-teman kita nih Tak nih. Ya. Yang alumni 2007 yang pada zamannya mungkin Banyak Dik, banyak ya. apa Browan. Halo Browan. Browan ya. Selamat bertugas pokoknya. Tugas tuh orang sukses tuh Browan ya kan. Wah, buat basis dulu ya. Untuk basis Bogor haramnya siapa? Aramnya banyak Banyak yang Cek, Dika, Bapau, Pehung ya, dan lain-lainnya lah ya. Ya pokoknya sehat selalu, dan basis Pakuannya kita Al-Fatihah dulu buat almarhum Sandy. Iya. Ya mudah-mudahan almarhum Sandy Diterima iman Islamnya. ya, karena dia pun jadi sosok yang ada di out itu menjadi hal sesuatu yang sangat Benar. wah banget lah pokoknya. Untuk Omen yang benar-benar gila, padahal gue pengen cerita Omen nih, tapi ntar sama orangnya langsung. Iya, betul. Gila-gilaannya Omen itu banyak sama gue semuanya. Benar. Sampai anak SD mau dibacok, wah ada aja tuh orang sampai jadi pengemis di lampu merah. Wah udah banyak. Ntar sama Omen itu ntar kita interogasi Omen. Nah untuk basis Cibinong, untuk Pak Guru Adit, Jalu, Ibro, basis Jalur Citayam, Kereta, Boy, Bonte, Risat, dan lain-lainnya lah ya. Terminalnya
Mila, Raul, Heru, Torik, banyak. Cilengsi juga ada kembar. Kembar ada pokoknya buat semuanya gitu kan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan gue juga mau ngucapin juga nih Rick sama mungkin penonton CAS yang masih setia nonton channel, karena tujuan di sini gue sering bilang kita bukannya mau menyombongkan atau gimana, enggak, karena setiap masa itu ada ceritanya. Jadi ya, setiap masa itu ada zamannya lah gitu. Dan di sini kita bernostalgia ini biar lu jangan ngikutin apa yang udah gue ceritain. Lu ambil positifnya, buang negatifnya. Lu jangan ikutin Hendrik yang dilakuin dulu kayak gimana. Lu ambil positifnya. Solidaritas dia yang gue sering banget bilang, solidaritas dia tuh gila, luar biasa. Pokoknya lu ambil positifnya lah dari kita berdua Dik ya. Dan mudah-mudahan juga buat semuanya nih. Gue juga ngingetin ke lu nih gitu, kalau kayak netizen mah ya mereka maha benar lah, ya kan. Jadi ya udah kita terima aja. Sakit hati gue. Tapi nggak lu lacak kan? Makanya gue nggak berani ngonten lagi. Hati-hati lu bang dia lo, ya kan? Gue punya lacak lu. Ya pokoknya seperti itulah, Erik ya. Mudah-mudahan semua bisa support channel CAS sampai seterusnya, dan tujuan kita bisa tercapai, yaitu menghentikan tawuran khususnya di Bogor. Khususnya di Mas Hendy apa? Menjadi apa nih? Sesuatu apa nih Mas Hendy nih? Mas Hendy, ya Mas Hendy nggak usah kemana-mana, udah. Tetap di belakang kamera. Tetap di belakang kamera. Stay tune pokoknya. Stay tune. Kalau main TikTokan silakan, monggo, nggak apa-apa. TikTokan jangan ngegantiin kita. Iya, jangan. Main TikTokan, main apa itulah pokoknya. Dicek. Tapi nggak kapok kan Zen? Kemarin nggak kapok kan Zen? Enggak ya. Nggak mau lagi. Ya pokoknya gitu. Makasih buat semuanya. Gue juga sebelumnya gue mau bilang sama lu Dik, makasih banget. Makasih banget Sen, makasih banget Sen. Akhirnya bisa duduk bareng di sini di channel yang luar biasa. Ini luar biasa banget gitu, dan masih banyak di luar yang lain juga channel yang luar biasa. Gue selalu bilang kayak gitu karena biar apa? Biar kita bisa sama-sama saling ngerangkul. Betul. Tujuannya sih seperti itu gitu kan. Saya merangkul ya, bukan saling ini ya. Mudah-mudahan berdoanya sih seperti itu, ya kan, saling merangkul gitu kan. Amin. Saling support satu sama lain gitu. Amin. Mungkin gitu aja kan ya. Ya gitu cukup aja ya. Karena udah panjang lebar nih cerita kesana sini nih, aduh. Cukup ya. Sebenarnya banyak loh Tak yang mau diceritain ya. Ntar lah. Pas 10 masih banyak dia. Slow. Kalau gua udah udah habis. Biasa enggak gini, mumpung ada Hendrik yang nutup. Gua ngikutin host sebelumnya, ya kan? Gua lupa lagi gua beneran. Oke. Gini aja untuk semua yang selalu dukung CAS dan selalu support CAS dengan hal yang baiknya, buruknya jangan didengar-dengar lah ya. Pokoknya setiap kalau ada yang mau berdonasi setiap Jumat berkah, betul. Kita tunggu di donasi tersebut. Ntar di bawah ini ada nomornya dan bisa datang ke lokasinya, ataupun misalkan kita mau silaturahmi untuk konten, bisa komunikasi lagi melalui IG Mas Hendy. Ya, intinya mah kita tidak akan pernah memutuskan silaturahmi. Mau anak semia, STM dan lain-lain, di sini tempat kalian, bukan anak STM aja gitu. Iya, Jadi benar, tempat kalian punya cerita, ya ceritakanlah di sini. Tapi selama tujuan mereka juga baik ya, niatnya ya. Betul, niatnya baik. Niatnya baik. Dan jangan lupa lu CAS Store. Oh iya. Coba dong, kan lu harus tahu dong, harus tahu. Ya pokoknya gini, CAS ini luar biasa. Kenapa gue bilang luar biasa? Karena ya nggak cuma hanya di channel doang gitu. Di luar channel ada usaha lah. Mudah-mudahan semua juga bisa ya bisa hadir, bisa datang. Kalau lu mau cari hoodie atau jaket atau sweater second brand, ya kan, jangan lu lihat second tapi brandnya ya. Nah itu lu bisa datangin di CAS Store, itu di warung CAS Dik ya. Sekarang warung CAS jadi CAS Store ya. Nah lu bisa datengin langsung, atau lu bisa ceknya di IG-nya ada ya. CAS Store 29, dan itu udah ada ya, pokoknya seleb tuh udah ada sih sebenarnya ngambil Dik ya. Nanti
tayangin lah ya. Pokoknya buat lu semua nih yang mau tampil beda gitu kan, dan jadi lebih gimana Jadi gitu. kayak dia gantengnya. Kalau gue mah kan caremot. Aduh. Pokoknya gitu lu datengin ke Castor 29 di warung Castor. Dik, tutup Dik. Ya tutup lah. Kan tadi lu yang mau nutup. Ya udah, ya intinya stay terus di Cas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.